Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Lalu muncul pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Atau dengan kata lain, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Al-Quran ini memang secara makna adalah bacaan. Tapi apakah cukup hanya sebatas dibaca saja? Apa fungsi Al-Quran ini bagi kehidupan? Nah, sesungguhnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang fungsi Al-Quran itu bagi kehidupan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi manusia, sebagai penjelasan dari petunjuk itu dan juga sebagai pembeda. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini maka dapat kita simpulkan bahwa ada 3 fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia ini adalah sebagai petunjuk hidup. Al-Quran inilah yang menjelaskan kepada kita mana jalan kehidupan yang membawa kita kepada keselamatan dan mana jalan kehidupan yang mengantarkan kita kepada kesesatan. Kalau kita melihat atau kita mengambil contoh misalnya di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, di situ ada satu jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni jalan yang lurus. Sedangkan 2 jalan kita berlindung darinya, yaitu jalan yang sesat dan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus yang dimaksud di situ adalah jalan al-Islam, jalan yang dilalui oleh orang-orang beriman. Maka sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menuntun kepada kita untuk memilih Islam sebagai jalan kehidupan kita. Tapi tentu tidak cukup kita hanya mengaku sebagai muslim saja. Tidak cukup kita mengatakan bahwa jalan hidup saya Islam. Tapi fungsi Al-Quran yang kedua adalah wabayyinatim minal huda, sebagai penjelasan dari petunjuk itu. Artinya apa? Kalau hudal linnas itu adalah petunjuk konsepsionalnya, sedangkan bayyinatim minal huda ini adalah petunjuk operasionalnya. Islam ini memang jalan keselamatan. Tapi bagaimana menempuh jalan keselamatan itu? Maka Al-Quran menjelaskan. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali tentang kehidupan manusia. Mulai dari tata cara kita beribadah, tata cara kita bermuamalah, jual beli, kita utang piutang, kita membangun rumah tangga, kita mengkonsumsi makanan, bahkan sampai kehidupan yang lebih besar, kehidupan berbangsa dan bernegara, diatur juga di dalam Al-Quran. Maka itulah fungsi yang kedua, wabayyinatim minal huda, penjelasan dari petunjuk tersebut. Maka sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran saja, tapi kita harus memahami Al-Quran sehingga kita paham penjelasan-penjelasan Al-Quran tentang bagaimana kita menapaki jalan kehidupan ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa fungsi Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara benar yang salah. Maksudnya bagaimana? Al-Quran kita jadikan barometer bagi kita untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Apa yang benar dikatakan Al-Quran kita ikut mengatakan itu benar. Dan apa yang dikatakan Al-Quran itu salah, maka kita juga mengatakan salah. Kenapa? Al-Quran yang menentukan mana hak, mana batil, sedangkan kita hanya mengikuti. Dan inilah jalan keselamatan. Kenapa? Karena Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh sebab itu, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bagi kehidupan kita bukan sebatas bacaan. Iya, dia dibaca mendatangkan pahala, tapi tidak cukup hanya sebatas bacaan. Mari kita fungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagai petunjuk hidup, sebagai penjelasan dari petunjuk hidup itu, dan juga sebagai pembeda menentukan mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.